Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Almas Ryan Saveru, NPM 2069013 akan menjelaskan sedikit tentang margarin, mentega, dan shortening. Pada awal pembahasan, di sini perlu kita ketahui antara mentega, margarin, dan shortening memiliki karakteristik dan perbedaan masing-masing. Perbedaan paling mendasar pada mentega, margarin, dan shortening adalah pada bahan dasarnya, yaitu butter atau lebih dikenal dengan nama mentega, berasal dari lemak hewani, seperti sapi. Untuk margarin, bahan dasar pembuatannya berasal dari lemak nabati seperti kelapa sawit. Karena itulah warna margarin lebih kuning dari mentega. Sementara untuk shortening, atau kita biasa menyebut dengan mentega putih, bahan dasarnya bisa berasal dari lemak hewani, lemak nabati, ataupun pencampuran dari keduanya. Pengertian margarin. Margarin ialah zat aditif pengemulsi pengganti mentega buatan yang dibuat dari minyak nabati dan tambahan unsur hidrogen. Bisa juga mengandung susu saringan, garam, dan pengemulsi seperti lecitin. Margarin mengandung lebih sedikit lemak daripada mentega, sehingga margarin banyak digunakan sebagai pengganti mentega. Ada juga margarin rendah kalori yang mengandung lemak lebih sedikit. Selain itu, ada pula margarin yang dijernihkan yang disebut minyak samin nabati atau vanaspati. Margarin ini mengandung lebih banyak lemak daripada margarin biasa, tetapi rasa dan aromanya tidak berbeda. Margarin dibagi menjadi dua jenis, yaitu margarin biasa dan margarin bebas lemak. Kandungan nutrisi pada margarin biasa dan margarin bebas lemak tentu berbeda. 1 sendok makan margarin biasa yang banyak dijual di pasaran mengandung sekitar 80-100 kalori, 9-11 gram lemak, 2 gram lemak jenuh, 1,5-2,5 gram lemak trans, 0 gram karbohidrat, 0 gram kolesterol, dan 0 gram gula. Hal ini berarti rata-rata margarin mengandung kalori lebih sedikit dari mentega. Namun sayangnya, margarin mengandung lemak trans, sedangkan margarin bebas lemak mengandung persentase air lebih banyak dibanding dengan margarin biasa, sehingga membuat kandungan kalori dan lemaknya lebih rendah. Secara umum, margarin jenis ini mengandung 40 kalori, 5 gram lemak, 1-1,5 gram lemak jenuh, 0 gram lemak trans, kolesterol, karbohidrat, dan gula per 1 sendok makan. Hal ini berarti margarin cair mengandung lemak jenuh dan lemak trans yang jauh lebih sedikit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mentega. Mentega adalah makanan produk susu, dibuat dengan mengaduk krim yang didapat dari susu. Biasanya digunakan sebagai olesan roti dan biskuit, sebagai perantara lemak di beberapa resep roti dan masakan, dan kadang-kadang bahan untuk menggoreng. Mentega adalah emulsi antara air dalam minyak, kebalikan dari krim. Mentega tetap padat saat didinginkan, tetapi meleleh secara konsisten pada suhu kamar atau suhu ruangan. Proses pembuatan mentega. Bahan dasar untuk membuat mentega adalah krim susu. Krim susu adalah lapisan paling atas dari susu yang terbentuk jika didiamkan selama beberapa hari di dalam kulkas. Krim ini dipisahkan dari lapisan bawah susu atau skim. Mentega dibuat dengan cara mengaduk krim susu atau butter churning, menggunakan alat pengaduk mentega sampai berbentuk padat. Krim susu terpisah menjadi bagian lemak yang padat dan bagian cair. Setelah proses pengadukan atau churning dengan menggunakan alat yang bernama churn, cairan yang terpisah dari mentega selama proses pengadukan itu dinamakan buttermilk atau susu mentega. Mentega kemudian dipadatkan dan dicetak sesuai selera dengan menggunakan cetakan. Mentega ini selanjutnya dapat pula diolah menjadi ghee atau minyak samin dengan cara memanaskan mentega dengan menggunakan nyala api kecil sampai terbentuk warna kuning emas. Kandungan pada mentega per 100 gram. Energi 725 kalori, protein 0,5 gram, lemak 81,6 gram, karbohidrat 1,4 gram, kalsium 15 mg, fosfor 16 mg, zat besi 1 mg, vitamin A 3300 IU, vitamin B1 0 mg,
dan vitamin C 0 mg. Mentega memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu salted butter. Salted butter memiliki cita rasa asin dan gurih. Mentega jenis ini biasa digunakan untuk membuat kue, olesan martabak, dan bahan-bahan makanan. Berikutnya ada unsalted butter. Unsalted butter memiliki cita rasa yang sedikit dingin dan creamy. Unsalted butter sangat cocok dinikmati sebagai olesan pada roti tawar. Jenis mentega ini sangat cocok dinikmati oleh orang-orang yang tidak terlalu menyukai cita rasa asin. Berikutnya ada whipped butter yang sering kita jumpai dengan sebutan whipped cream. Whipped butter dapat disebut sebagai jenis mentega yang memiliki tekstur tidak padat dan ringan seperti mentega pada umumnya. Selain itu, tingkat kalorinya cukup rendah. Whipped butter lebih cocok dinikmati dengan roti bakar, namun tidak cocok dijadikan bahan untuk membuat kue. Terakhir ada shortening. Shortening adalah lemak padat pada suhu ruangan dan digunakan untuk membuat kue kering dan produk makanan lainnya. Meskipun mentega juga padat pada suhu ruangan, serta sering digunakan untuk pembuatan kue, istilah shortening jarang mengacu pada mentega, tetapi lebih terkait erat dengan margarin. Awalnya, shortening identik dengan lemak babi, tetapi dengan penemuan margarin dari lemak sapi oleh ahli kimia Prancis, Hippolyte Migi-Morice, pada tahun 1869, margarin juga dimasukkan ke dalam istilah. Sejak penemuan minyak nabati terhidrogenasi pada awal abad ke-20, shortening hampir secara eksklusif berarti minyak nabati terhidrogenasi. Margarin modern dibuat terutama dari minyak nabati olahan dan air, dapat juga mengandung susu. Kandungan pada shortening. Menurut US Department of Agriculture, berikut kandungan gizi dari 1 sendok makan shortening setara dengan 12 gram. Energi 110 kalori, protein 0 gram, lemak total 12 gram, karbohidrat 0 gram, lemak jenuh 3,5 gram, dan lemak tak jenuh 8,5 gram. Shortening dari minyak kelapa. Minyak kelapa banyak mengandung lemak jenuh sehingga bentuknya padat, tetapi tetap lembut dalam suhu ruang. Dengan bentuk yang padat dan lembut ini, minyak kelapa bisa menjadi pengganti yang lebih baik dari mentega putih. Selain itu, minyak kelapa juga memiliki potensi untuk menyehatkan jantung. Kandungan lemak jenuh alami pada minyak kelapa membantu meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dan mengubah kolesterol jahat atau LDL menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Mentega putih merupakan sebagian produksi hidrogenasi, sehingga kadar lemak transnya cenderung tinggi. Meski kini telah banyak beredar shortening bebas lemak trans, proses pengolahannya membuat produksi ini jadi tidak menyehatkan. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa perbandingan antara mentega, margarin, dan shortening. Yang pertama ada mentega. Mentega memiliki aroma yang harum, rendahnya daya creaming, mengandung 80–81 derajat lemak susu dan 14 derajat air, serta titik leleh 33–35 derajat Celcius. Yang kedua ada margarin. Margarin memiliki aroma tidak seharum butter, mempunyai daya creaming, mengandung 80–90% lemak dan 16% air, serta titik leleh 37–42 derajat Celcius. Yang terakhir ada shortening. Shortening tidak memiliki aroma harum, mempunyai daya creaming yang sangat baik, mengandung 99% lemak dan 1% air, serta titik leleh 40–44 derajat Celcius. Berikut presentasi ilmu pengetahuan bahan tentang mentega, margarin, dan shortening dari saya. Apabila ada sanggahan atau pertanyaan, dipersilahkan karena di sini kita sama-sama belajar. Dan thank you for your attention guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.